ராமச்சந்திரன் கொலை செய்யப்பட்ட நிகழ்வு Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Oyer Tamizuko. Pandian, seorang pria dengan gaya flamboyan, memutuskan ikut pemilihan bukan semata karena ambisi politik, melainkan untuk memenangkan hati Tamil Selvi, putri saingannya. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Sintari Dewi 8969, Bella Pratiwi 8465, Eye 954, Aira Zahra 3196, Romeo O8T. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat miminnya. Namun rencananya buyar saat seorang politikus senior dan ayahnya Tamil Selvi dibunuh. Pandian lantas menjadi tersangka utama pembunuhan tersebut. Mampukah Pandian membuktikan bahwa dirinya tidaklah bersalah? Lalu siapakah pembunuh ayah Tamil Selvi? Dan alur Oyer Tamizuko pun dimulai. Cerita berawal di sebuah kota Chennai. Terlihat seorang mantan politisi yang bernama Ramchandra dihubungi oleh seorang rekan bisnisnya. Namun tiba-tiba sekelompok orang tak dikenal datang dan menikamnya hingga dia tewas. Kematiannya disiarkan di beberapa media televisi yang menyebutkan jika kematian Ramchandra dilakukan oleh saingan politisi dari Partai Nasional Revolusioner, yaitu Pandian, karena diketahui mereka merupakan saingan politik yang sengit. Hal tersebut membuat ketua Partai Revolusioner mencari keberadaan Pandian. Di rumah duka, para anggota Ramchandra dikejutkan dengan adanya kabar mengenai Pandian yang menuju ke sana. Beberapa anggota polisi pun menghampiri kediaman Pandian, namun tanpa disadari, Pandian telah pergi ke kediaman Ramchandra bersama dengan Menteri Dalam Negeri. Anggota Partai Ramchandra merasa terhina melihat kedatangan Pandian, namun mereka berusaha tenang karena tak mau terjadi kerusuhan. Diketahui kedatangan Pandian hanyalah untuk menemui anak Ramchandra yang bernama Tamil Selvi. Secara selama 6 tahun ini, Pandian sangat mencintainya. Ketua Partai Revolusioner mengatakan jika dia telah salah menjadikan Pandian sebagai kandidat partainya, karena kelakuan Pandian tak pernah berubah dari semenjak 6 tahun yang lalu. Disebutkan jika 6 tahun lalu, Pandian merupakan warga negara biasa yang bekerja di sebuah toko elektronik. Diketahui Pandian selalu membantu warga yang sedang kesulitan, yang membuat namanya disorot dan diagung-agungkan, yang mereka sebut dengan MGR Pandian. Suatu hari, seseorang yang bernama Iman Anaji datang menemui Pandian dan meminta dukungannya untuk memenangkan pencalonannya di pemilu mendatang. Saat mereka mulai berkampanye, di sanalah awal pertemuan antara Pandian dengan Tamil Selvi. Pandian dibuat terpesona oleh Tamil Selvi, dan ketika dia meminta Imam Anaji untuk menggantikan posisinya sebagai calon kandidat partai, dia mengungkit pertolongannya dulu di saat Anaji hampir diamuk massa karena dituduh melakukan pelecehan. Padahal Anaji dan kekasihnya suka sama suka, dan Pandian pun berhasil menikahkan mereka. Dia pun jujur jika dia ingin masuk ke dunia politik untuk mendapatkan gadis pujaan hatinya, yaitu Tamil Selvi. Pandian menegaskan jika penyerahan kandidat tersebut merupakan balasan jasa atas apa yang dilakukan Pandian kepada Anaji. Hal tersebut membuat Anaji tak bisa menolak, dan akhirnya Anaji menyerahkan pencalonannya kepada Pandian. Hal tersebut sempat diragukan oleh ketua partai, namun setelah mendengar kata-kata bijaksananya, juga banyaknya pengaruh Pandian di masyarakat, membuat ketua partai tertarik dan menjadikan Pandian sebagai kandidat partai. Singkat cerita, Pandian dan yang lainnya mulai berkampanye. Di sana mereka berpapasan dengan partai milik Ramchandra yang dipromosikan oleh anaknya, yaitu Tamil Selvi. Namun tak disangka, hal tersebut membuat bentrokan besar di antara kedua partai.
Hal ini membuat Ramchandra marah dan mengajukan laporan kepada pihak polisi. Kemudian Pandian datang, sesuatu yang menjadikan Pandian menjelaskan jika semua itu merupakan di luar kendalinya. Namun polisi menyatakan jika Ramchandra mengajukan laporan pada polisi karena Pandian telah mengancam keselamatan putrinya. Pandian menyatakan jika semua permasalahannya akan selesai jika mereka saling berunding. Kemudian Tamil Selvi diminta datang untuk merundingkan sesuai yang diminta oleh Pandian. Tamil Selvi menyatakan jika dia tidak mengajukan keluhan pada pihak polisi. Namun salah satu anggotanya menyebutkan jika ayahnya yang mengajukan keluhan tersebut. Tamil Selvi menyebutkan jika semua permasalahan dianggap selesai dan damai. Dia pun menegaskan jika dia akan bicara langsung dengan ayahnya. Hal tersebut membuat suatu kesempatan untuk Pandian agar bisa berjabat tangan langsung dengan Tamil Selvi. Di kediamannya, Ramchandra menyebutkan jika partainya akan memenangkan pemilu tersebut karena keunggulan suara yang dimiliki partainya sangatlah jauh berbeda dengan lawan politiknya. Namun tak lama terdengar suara dari tim revolusioner. Ternyata calon kandidat Pandian datang ke kediaman Ramchandra untuk menunjukkan rasa hormatnya sebagai sesama politik. Kedatangannya membuat Ramchandra merasa terusik. Di sana Pandian mengutarakan semua visi-visi partainya, di mana dia akan mesejahterakan rakyat dengan berbagai cara. Hal itu membuat Tamil Selvi terkagum-kagum kepada Pandian. Hingga suatu hari, mereka kembali dipertemukan di suatu tempat pada saat berkampanye. Namun Pandian berinisiatif untuk berkampanye bersama-sama agar bentrokan tidak terulang kembali. Hal itu membuat Tamil Selvi semakin kagum kepada Pandian, hingga kemudian hari pemilih pun diselenggarakan. Tak lama, berita menyatakan jika Partai Revolusioner, yaitu Pandian, telah memenangkan pemilu. Semua merayakan kemenangannya, dan diketahui Pandian sengaja mengadakan sambutan di depan kediaman Ramchandra. Di dalam rumah, Ramchandra dan anggota timnya saling menyalahkan. Diketahui kedatangan Pandian hanya untuk melihat Tamil Selvi di sana. Pandian pun mengutarakan kata-kata bijaknya yang membuat Tamil Selvi semakin kagum kepadanya. Cerita pun kembali ke masa sekarang, mengenai kematian Ramchandra. Para kader partai Pandian melakukan rapat. Beberapa anggota menyebutkan jika Pandian tidak peduli dengan aturan partai politiknya, melainkan dia hanya menginginkan Tamil Selvi. Karena itulah, para kader partai dari Ramchandra menuduh jika pembunuh Ramchandra adalah Pandian. Hal tersebut sangat merugikan pihak partai Pandian. Namun Pandian kembali menunjukkan kata-kata bijaknya yang membuat para anggotanya tak mempercayai jika dia adalah pelakunya. Pandian bertekad menghampiri kediaman Tamil Selvi untuk membahas kematian ayahnya. Namun di sana Tamil Selvi sangat marah dan percaya bahwa Pandianlah yang membunuh ayahnya. Pandian pun menyebutkan jika dia akan membuat Tamil Selvi mencarinya suatu saat nanti. Namun Tamil Selvi tetap menuduh Pandianlah dalang dari kematian ayahnya. Kemudian, tanpa ragu, Pandian mendatangi makam Ramchandra untuk melakukan penghormatan. Awak media pun memberitakan kelakuan Pandian yang membuat masyarakat terheran-heran. Para wartawan menanyakan alasan Pandian melakukan hal tersebut. Namun Pandian menjelaskan jika dia tidak ada kaitannya dalam kematian Ramchandra dan tuduhan tersebut tidaklah benar. Melihat itu, ketua partai semakin risih kepada Pandian. Namun dia sadar partainya masih membutuhkan Pandian karena banyaknya suara yang memilih Pandian. Kemudian media berita menyatakan jika pelaku utama pembunuhan Ramchandra telah menyerahkan diri kepada polisi dan dia bernama Vira. Vira menyebutkan jika dia telah dibayar oleh Pandian untuk membunuh Ramchandra. Dia pun berkata jika dia memiliki bukti atas perkataannya. Hal itu membuat Tamil Selvi semakin tak menyangka pada Pandian dan seketika perasaan cintanya menjadi benci. Begitupun dengan beberapa banyak orang yang kecewa terhadap Pandian. Polisi pun kembali menangkap Pandian untuk ditahan. Namun Pandian kembali menunjukkan kata-kata bijaknya di depan awak media yang menyebutkan jika semua ini merupakan rancangan politik dan menyatakan jika dia siap menjalani hukuman sesuai undang-undang sampai pelaku utama ditemukan. Tak disangka, hal itu membuat orang-orang kembali percaya kepada Pandian. Saat di pengadilan, Pandian menyebutkan jika dia tidak ada kaitannya dengan kematian Ramchandra
dan dia tidak ada hubungannya dengan Vira sebagaimana yang diakui oleh Vira. Namun hakim memutuskan jika Pandian akan ditahan sebelum kasus ini terungkap. Terlihat beberapa tahanan yang akan segera dipenjara memperlihatkan kebenciannya kepada Pandian. Kemudian saat masuk ke mobil, para tahanan tersebut terlihat berencana untuk menghabisi Pandian. Namun Pandian dengan sikapnya menghabisi mereka. Anaci meyakini jika hal tersebut berkaitan dengan kematian Ramchandra. Pandian pun menyatakan jika semua ini sepertinya telah direncanakan dan meminta agar anggotanya selalu waspada. Pandian menyatakan jika dia akan menyelidikinya di penjara. Saat di penjara, seorang tahanan berniat menghabisi Vira, namun salah seorang petugas melihatnya dan menahannya. Petugas menjelaskan jika dia juga merupakan salah satu anggota Ramchandra yang memiliki tujuan yang sama untuk menghabisi Vira dan akan melancarkan aksinya pada malam hari. Suatu malam, tahanan tersebut mulai melancarkan aksinya, namun Vira menyebutkan jika dia telah mengetahui rencananya dan akan segera menghabisinya di sana. Namun petugas menyebutkan jika rencana tersebut adalah rencana Pandian. Setelah beberapa hari ditahan, pengacara mengunjungi Pandian untuk memberikan sebuah informasi bahwa semua tuduhan yang dilontarkan kepada Pandian berasal dari Tamil Selvi. Diketahui Tamil Selvi lah yang menyuruh Vira untuk mengakui kejahatannya. Sejak saat itu, Pandian tak menyangka jika Tamil Selvi lah yang melakukan hal tersebut. Anaci menyebutkan jika tujuan Pandian dalam berpolitik tak lain hanyalah untuk mendapatkan Tamil Selvi. Namun sepertinya perjuangan Pandian sia-sia. Cerita pun kembali ke beberapa tahun yang lalu. Meski tidak direstui oleh ayahnya, Pandian setiap hari terus berusaha mendapatkan cintanya dan Tamil Selvi pun mulai menyukai Pandian. Suatu ketika, Tamil Selvi menyatakan jika Pandian terlalu gegabah dalam memperjuangkan cintanya yang membuat ayahnya semakin tak suka kepada Pandian. Tamil Selvi menyarankan agar Pandian bersabar dan Tamil Selvi akan membujuk ayahnya. Terlihat salah satu anggota Ramchandra menyaksikan hal tersebut dan sejak saat itu mereka pun terpisah. Kini Tamil Selvi tidak diizinkan keluar rumah. Pandian terus berusaha untuk menemuinya. Kala itu dia melihat Tamil Selvi sedang mengadakan suatu pertemuan di sekitar rumahnya. Di sana Pandian berpidato tentang hak-hak orang Tamil Nadu. Pidatonya membuat orang-orang di sana mengaguminya. Meski demikian, tujuan pidatonya adalah untuk Tamil Selvi. Mendengar itu, Selvi pun semakin jatuh cinta kepada Pandian. Namun berbeda dengan Ramchandra, ia menganggap hal tersebut merupakan sebuah hinaan baginya. Karena hubungan anaknya dengan Pandian, Ramchandra menyatakan jika dia memiliki musuh dalam partainya sendiri. Tamil Selvi menyebutkan jika ayahnya terlalu berfokus dengan politik dan tidak memberikan kehidupan bebas terhadapnya. Ramchandra meminta agar putrinya menjauhi Pandian karena dia telah membesarkan Tamil Selvi dengan kekuatan politik. Tamil Selvi menyebutkan jika dia akan tetap mencintai Pandian dan menghormati politik ayahnya tanpa merugikannya. Dia menegaskan meski dia dan Pandian terpisah, namun mereka selalu ada dalam pikiran masing-masing. Beberapa waktu kemudian, berita menyampaikan jika pemilu akan segera diadakan kembali. Kader Partai Ramchandra menyebutkan jika Tamil Selvi akan dijadikan sebagai kandidat. Namun Tamil Selvi menyatakan jika dia tidak akan mengikuti politik. Dia mengikuti politik karena adanya perintah dari ayahnya. Namun karena kini ayahnya sudah tiada, Tamil Selvi memutuskan untuk tidak terjun ke dunia politik lagi. Tamil Selvi menginginkan kehidupan yang normal tanpa adanya suatu aturan dari partai politik. Di sisi lain, Pandian dan yang lainnya dibebaskan bersyarat. Diketahui pemimpin Partai Revolusioner masih membutuhkan peran Pandian. Ketua partai meminta agar Pandian kembali ikut serta dalam pemilu yang akan datang. Namun Pandian menolaknya. Pandian menyatakan jika dahulu dia ikut politik karena Tamil Selvi. Namun karena hal tersebut, Tamil Selvi menyangka jika dia adalah pembunuh ayahnya. Pemimpin partai terus membujuknya. Namun Pandian tetap dengan pendiriannya dan tidak akan mengikuti pemilu lagi. Di perjalanan, Anaci menanyakan mengapa Pandian menyia-nyiakan kesempatannya untuk menjadi anggota dewan kembali. Pandian pun kembali menjawab jika tujuannya berpolitik bukanlah untuk mendapatkan jabatan, melainkan mendapatkan hati Tamil Selvi.
Kemudian Pandian memutuskan untuk mengunjungi pemakaman Ramchandra. Terlihat di sana Tamil Selvi sedang melakukan penghormatan di makam ayahnya. Kedatangan Pandian disambut dengan kemarahan Selvi. Namun Pandian menyatakan jika kedatangannya hanya untuk penghormatan, bukan untuk kebutuhan politik. Namun Tamil Selvi tidak menghiraukan perkataannya. Pandian menjelaskan jika penjahat sebenarnya adalah orang-orang yang dekat dengan ayahnya, karena dia telah menemukannya di dalam penjara. Pandian memberitahukan jika dia telah menolak ajakan untuk menjadi kandidat partainya dalam pemilu selanjutnya karena dia sangat mencintai Tamil Selvi. Namun Tamil Selvi tetap dengan keangkuhannya dan berniat akan mengikuti pemilu selanjutnya meski dia telah menolaknya. Pandian menegaskan jika begitu dia pun akan mengikuti pemilu yang akan datang. Dia pun membuat kesepakatan jika dia memenangkannya, maka Pandian akan menikahi Tamil Selvi. Dengan diselimuti amarah, Tamil Selvi pun menyetujuinya. Saat pengajuan nominasi, Pandian terus memperhatikan Tamil Selvi. Namun, Tamil Selvi tidak menghiraukannya. Mereka pun mulai berkampanye dengan sangat sengit. Partai Revolusioner mengadakan sebuah rapat mengenai rencana kampanyenya. Para anggota menjalankan beberapa teknik kampanye, salah satunya berupa uang. Namun, Pandian menjelaskan jika teknik kampanye sekarang adalah mengenai gaji para kader. Pandian berencana untuk meningkatkan infrastruktur dan kemakmuran warga Tamil dengan menggaji para kader partai. Dengan begitu, para kader akan semakin bersemangat. Tak lama, berita menyampaikan mengenai skema gaji kader dari partai MK, yaitu yang berkandidat Tamil Selvi. Hal itu membuat banyak suara yang tertuju kepada partainya. Pemimpin Partai Revolusioner terkejut mengenai hal tersebut. Pandian menyebutkan jika ada salah satu pengkhianat yang membocorkan gagasannya. Namun, Pandian dengan cerdasnya merencanakan kampanye dengan digitalisasi di mana setiap orang akan mendapatkan uang melalui QR Code untuk menerima uangnya. Melihat perkembangan yang dilakukan oleh Partai Pandian, anggota Tamil Selvi menyatakan jika mereka akan menggelontorkan uang yang lebih besar pada tiap-tiap suara. Namun, Tamil Selvi keberatan karena jumlah uangnya tidaklah sedikit. Anggotanya menyebutkan jika ayahnya memiliki seorang teman yang kaya raya. Setelah sampai di tempat teman ayahnya, Tamil Selvi pun diminta untuk menandatangani sebuah dokumen perjanjian. Kemudian, orang-orang yang mendukung Pandian menyatakan jika mereka merasa bersalah karena telah menerima uang sejumlah Rp10.000 per orang dari Partai Tamil Selvi. Mereka terpaksa mengambilnya karena anak-anak mereka mengalami sakit yang mengharuskannya dirawat. Semua orang menolak ajakan Pandian karena mereka telah menerima uang banyak dari Partai Tamil Selvi. Kemudian, pembuatan suara pun akan segera dilaksanakan. Pihak Tamil Selvi sudah merayakan kemenangannya sebelum hasil diumumkan karena keunggulan suaranya lebih banyak dari Pandian. Akhirnya, pemungutan suara pun berlangsung. Kemudian, perhitungan suara mulai dilakukan. Di awal sesi, Partai Tamil Selvi mengungguli Pandian. Selama beberapa waktu, perhitungan suara berlangsung tegang. Melihat hasil perolehan suara lebih rendah daripada Partai Tamil Selvi, pemimpin Partai Revolusioner memarahi Pandian. Terlihat di beberapa sektor perolehan suara, Pandian terus tertinggal. Kemudian salah satu anggota Pandian menyebutkan jika dia telah melihat salah satu pengkhianat dari partainya. Anaji menyatakan jika semua ini pasti kecurangan. Dia menyebutkan jika ini merupakan pemilihan publik, maka jika Pandian menang, publik akan menang. Dan jika Pandian kalah, publik pun akan kalah. Pandian pun teringat pada saat membuat perjanjian dengan Tamil Selvi yang menyebutkan jika dia menang, maka dia akan menikah dengan Tamil Selvi. Namun, jika dia kalah, maka sebaiknya dia mati. Namun di putaran ke-6, suara Tamil Selvi hanya mendapatkan 170 suara. Sedangkan Pandian lebih unggul darinya, yang mendapatkan lebih dari 15.000 suara. Hal ini menandakan jika Pandian memenangkan pemilu tersebut. Semua anggota Pandian yang tegang dibuat bahagia dengan hasil perhitungan suaranya, berbeda dengan Tamil Selvi yang seakan menjadi muram. Setelah mengetahui hal tersebut, anggotanya merasa heran mengenai kemenangannya. Kemudian Pandian menjelaskan jika sebelumnya setelah dia mengetahui jika Partai Tamil Selvi telah memberikan uang kepada orang-orang,
dia meminta satu dari tiap keluarga untuk memilihnya dengan ketulusan. Dia pun mengutarakan kebijakan-kebijakannya yang membuat orang-orang merasa kasihan kepadanya. Namun diam-diam dia melakukannya kepada tiap individu, sehingga tanpa disadari dari satu keluarga mencoplos dirinya semua. Kemudian Tamil Selvi tersadar jika pelaku pembunuhan ayahnya adalah rekan bisnisnya, yaitu Bopana, si pemilik uang pendanaan partai. Selvi diberitahu oleh anggota Pandian yang dianggap berkhianat. Dia menyebutkan jika Pandian bertemu dengan Vira, pelaku pembunuhan ayahnya di penjara. Vira mengakui jika sebenarnya dia disuruh Bopana. Uang-uang itu sebenarnya uang hitam milik Ramchandra yang dititipkan kepada Bopana secara rahasia. Namun ketika Ramchandra menugaskan anggotanya untuk meminta uang, Bopana menolaknya karena ingin memiliki uang tersebut. Karena Pandian adalah salah satu musuh Ramchandra, Bopana membayar Vira untuk membunuh Ramchandra dan memfitnah Pandian sebagai otak pembunuhan. Dan ketika Pandian siap mengusut kasus ini untuk membuktikan bahwa dia bukan pelakunya, Bopana pun menugaskan anak buahnya untuk membunuh Vira agar Vira tidak buka mulut. Untungnya Pandian berhasil mengungkapnya sebelum Vira dihabisi. Vira pun mengakuinya di hadapan polisi. Itu mengapa Pandian dibebaskan. Dia menyebutkan jika Pandian adalah orang yang baik dan Pandian sangatlah mencintai Tamil Selvi. Mengetahui hal itu, Tamil Selvi sangatlah sedih dan merasa bersalah. Kemudian diberitakan jika Bopana telah ditangkap oleh polisi atas kasus pembunuhan Ramchandra karena Bopana memiliki urusan bisnis dengan Ramchandra. Terlihat Tamil Selvi memohon maaf kepada Pandian atas semua yang terjadi. Mereka akhirnya bersama setelah pertikaian politiknya dan film pun berakhir.